Sahabat Matanera, beberapa hari ini dan pada hari-hari mendatang, kita sebagai warga negara diperhadapkan dengan janji-janji manis para calon presiden kita yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Sejauh ini ada tiga nama capres yang sudah sering muncul dalam beranda lini masa media sosial kita. Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga tokoh ini sudah selalu muncul di layar kaca media televisi dan HP kita masing-masing. Tentu untuk menyampaikan gagasan dan memoles diri seolah-olah sedang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia, menjanjikan akan membawa perubahan dan menempatkan diri sebagai sosok yang bisa menyelesaikan segudang persoalan di negara ini. Saya dan barang tentu sahabat Matanera yang lain sependapat bahwasannya pembangunan Indonesia hari ini sudah lebih baik. Fundamental ekonomi kita sudah berada pada posisi yang tepat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, sudah berulang kali mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita termasuk salah satu yang terbaik apabila dibandingkan negara-negara lain yang masih terkapar akibat pandemi dan peperangan. Ada banyak pencapaian pembangunan yang sudah dikerjakan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Sekian ribu kilometer jalan tol, sekian puluh bandara atau pelabuhan, sekian banyak bendungan, waduk, embung, dan sejenisnya. Masih banyak juga proyek strategis nasional yang sedang dikebut penyelesaiannya. Semua itu sebagai dasar untuk kemajuan Indonesia ke depan. Searah dengan itu, Indonesia pelan-pelan berbenah dan berubah ke arah yang lebih maju. Masuk jajaran negara berpendapatan menengah ke atas. Buat apa kita mengubah hal tersebut? Yang dibutuhkan kita sekarang adalah bagaimana pembangunan tersebut dibuat semakin lebih baik pasca 2024. Dengan kata lain, dalam Pilpres 2024 nanti, kita sudah sepantasnya mencari sosok yang punya kehendak politik yang baik untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah dibuat fondasinya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi. Cara seperti itu bisa membuat Indonesia terus melaju dalam jalan kemajuan. Mengapa demikian? Alasannya sangat jelas. Kalau saja pembangunan harus diobrak-abrik karena pergantian kepemimpinan, maka kita akan tetap berjalan pada tempat yang sama, stagnan. Namun, pada sisi lain, di tengah gemerlap pembangunan saat ini, satu kondisi yang mendera kita adalah soal ketimpangan sosial. Pertanyaan etis yang selalu kita dengungkan antara lain, untuk apa kita membanggakan pembangunan sekarang ini, tetapi di baliknya masih ada ketimpangan sosial? Untuk apa kita memamerkan data-data perekonomian yang terlihat pretisius, tetapi kemiskinan masih mendera hampir sebagian masyarakat Indonesia? Data membicarakan tingginya ketimpangan negara kita. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik memperlihatkan realitas menyedihkan. Pada September 2022, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia sebesar 0,381. Angka ini turun 0,003 poin ketimbang rasio Gini Maret 2022, tetapi tak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan September 2021. Data BPS pada Maret 2023 mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran naik menjadi 0,388 jika dibandingkan September 2022. Namun, menyelesaikan ketimpangan sosial dalam kehidupan bernegara bukan perkara yang mudah, butuh pemimpin yang kuat, berani, dan siap kerja. Pertanyaan lanjutan kita sekarang ini adalah, siapa dari ketiga sosok calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 yang punya visi untuk memangkas dan memperkecil jurang ketimpangan sosial masyarakat Indonesia? Baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies belum memaparkan program kerja yang real. Namun saya secara pribadi berpikir bahwa terlalu dini untuk melihat program kerja ketiganya yang bisa memangkas ketimpangan negara kita. Tetapi kita coba analisis bersama. Pertama, pemikiran Pak Anies Baswedan. Saat ini Pak Anies didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini menyebut kerjasama politik mereka dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Selama ini capres mereka yakni Pak Anies selalu menyuarakan soal pentingnya perubahan. Dalam setiap sahwari, diskusi, dan talk show politiknya, Pak Anies menyerukan dan mengkritisi soal pentingnya keadilan sosial. Dia melihat beberapa program pembangunan pemerintahan saat ini masih belum menjawab soal keadilan sosial. Dalam kesempatan Rakernas Apeksi di Makassar, Pak Anies membicarakan soal ketimpangan sosial, terutama pertumbuhan yang tidak berkeadilan di perkotaan. Dia kemudian menawarkan pembangunan yang merata dan mencakupi semua wilayah di Indonesia. Dalam bahasa yang khas, beliau menekankan pembangunan mesti dimulai dari gagasan, narasi, dan karya. Bahkan hal yang unik dalam kesempatan tersebut adalah Pak Anies membuat analogi terhadap fakta ketimpangan di Indonesia dengan visualisasi nyala lampu yang direkam dari satelit pada malam hari.
Melalui visualisasi tersebut, beliau bicara ketimpangan kota-kota di Indonesia. Menurut Pak Anies, dari visualisasi nyala lampu, tampak jelas hanya di Jawa yang kelihatan terang. Sebaliknya di pulau lainnya cuma titik-titik cahaya, bahkan gelap gulita, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Pak Anies ingin menegaskan bahwa ketimpangan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Apakah visualisasi semacam itu etis atau salah kaprah? Beliau seorang yang memiliki sejarah akademis sebagai dosen yang sudah barang tentu memahami metodologi penelitian. Semestinya menggunakan data-data statistik yang akurat dan empiris, bukan menggunakan visualisasi yang sulit untuk mengungkapkan kondisi dan realitas sesungguhnya di lapangan. Pada kesempatan yang lain dan terbaru, saat apel siaga Partai Nasdem di GBK, dalam pidato saat acara Nasdem tersebut, Pak Anies juga mengulangi lagi pentingnya pemerataan pembangunan demi memangkas ketimpangan sosial. Pak Anies menempatkan dan memposisikan gagasannya sebagai yang paling hebat dan superior, lebih hebat dan bahkan melebihi bahasa-bahasa presiden yang sudah berkarya dan mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Bagaimana dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Pak Prabowo akhir-akhir ini memang sedang dekat-dekatnya dengan Pak Jokowi. Dalam banyak kesempatan, beliau juga mengakui kesuksesan pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Pak Prabowo juga sudah melihat sendiri bagaimana kerja besar Presiden Jokowi, terutama untuk memangkas ketimpangan pembangunan antara wilayah di seluruh Indonesia. Sepertinya Pak Prabowo hendak memposisikan dirinya akan seperti Presiden Jokowi apabila nantinya berkesempatan memimpin Indonesia. Saya dan barang tentu sahabat mata merah juga sepakat bahwa ketimpangan sosial masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sudah menjadi kehendak bersama masyarakat kita adalah menyembuhkan Indonesia dari penyakit klasik tersebut. Kita berharap siapapun presiden pasca Pilpres 2024 memiliki kehendak politik yang baik untuk melanjutkan pembangunan yang berbasiskan pemerataan. Pembangunan ialah keniscayaan. Negeri ini membutuhkan keberlanjutan dari pembangunan yang merata selama ini. Bagaimana dengan gagasan Pak Ganjar untuk menyelesaikan ketimpangan sosial di negara ini? Kita akan bahas dalam episode berikutnya.